Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sambil menunggu peserta yang lain, kita awali majelis kita dan baca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Wabil Muhammadin islami dina nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, Alhamdulillah kita hari ini bertatap muka lagi ya dengan Fantasin, makin ngaji makin asik. Nah, hari ini kita sedikit mengulang yang sudah sudah pernah mengulang berkenaan dengan Fantasin. Jadi Fantasin sebuah metode untuk mengembang memperbaiki, memperbagus bacaan Quran kita yang intinya adalah bagaimana kita menghadirkan tahsin yang menyenangkan gitu ya. Nah, ini bisa nanti kita nikmati bersama-sama. Jadi fun itu dari bahasa Inggris, artinya menyenangkan atau asik. Tahsin itu bahasa Arab, memperbaiki, memperbagus bacaan Quran. Nanti saya akan minta karena ini pertemuan perdana, Bapak Ibu sekalian untuk membacakan surah Maryam ya. Surah Maryam ayat 1 sampai 4 ya untuk presentasinya. Surat Maryam. Ya. Dapat Kenal maka ta'aruf ya. Mungkin semuanya sudah mengenal ya. Ringkas saja, saya Wandro Harmono, tinggalnya di Bedingin, berarti Madi Sleman. Kemudian di sini di Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, gerakan ngaji always yang Aduh, Surat Maryam. gawangi sampai hari ini masih berjalan ya. Insya Allah termasuk malam hari ini kita menggunakan fasilitas yang menjadi wasilahnya adalah dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara. Nah, sedikit review, kita ada apa Mars Sahabat Al-Quran ya. Nah, ini isinya eh, kompilasi dari hadis dan doa yang diajarkan para ulama. Yang pertama adalah bait yang pertama ini hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Hadis yang kedua, hadisnya adalah Iqra'ul Qur'an ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Dengan yang refnya adalah doa Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini diubah oleh Ustadz Yudi Imana, guru kita semuanya, menjadi Mars Sahabat Al-Quran. Kita nyanyikan bersama-sama malam-malam. Ya, marilah kawan kita bersegera belajar bersama membaca Al-Quran sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya karena ia pedoman hidup kita. Pada hari kiamat ia akan datang menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran.
Allah bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Robbani. Ya, itu adalah Mars Sahabat Al-Quran ya. Ya, yang kita bersama-sama kita simak tadi, ini menjadi motivasi. Nah, ini kenapa Sahabat Al-Quran hadir? Karena ini fenomena hari ini yang membutuhkan kehadiran kita. Sebenarnya sahabat Quran sih yang butuh ya berkontribusi dalam hal apa? Satu, generasi pasca TPA ya belum ada yang mendampingi, maka kami terpanggil untuk mendampingi. Kemudian pengemasan produk dakwah agar sesuai, kembali menarik sesuai dengan zaman kita. Kemudian standarisasi guru-guru Al-Quran yang belum masif di seluruh Indonesia. Nah, ini perlu Iya. bagian dari kontribusi kita. Stigma tentang remaja yang sukanya tawuran, kemudian gelombang narkoba, ya. Kemudian satu sisi pemerintah menunda usia pernikahan ya di undang-undang pernikahan yang baru, tapi di sisi lain ya apa hamil dini itu ya semakin banyak gitu ya. Ini ya dilema juga ya, ironi yang terjadi dalam masyarakat. Di sisi yang lain juga sekarang industri digital ya itu sudah memaksa kita. Kalau sebelum COVID itu kita 3 jam, sekarang ya lebih ya interaksi kita dengan gadget, dengan internet gitu ya. Lebih lebih panjang lagi interaksinya. Karena itu termasuk kita hari ini juga bagaimana memaksimalkan fasilitas internet itu untuk meraih keberkahan. Ya, metode Fantasin itu eh, pendekatannya ini ya, 17. Kalau kita ngaji dengan suara saja itu nanti sahabat sekalian bawa pulang hanya 17%. Tapi kalau kita ngaji dengan intonasi, naik turun, bergelombang, intonasinya bawa pulang 17 tambah 38. Berapa? 55%. Nah, tapi kalau ada gerakannya, diikuti gerakannya, di ayun aja, itu bisa 17 tambah 38 tambah 45. Jadi sampai Ayun 100%. aja, ayun Ini aja. menggunakan prinsip at-tariqatu ahammu minal maddah. Ya, metode lebih penting dari konten. Jadi cara menyampaikan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar fantasi. Powerful communication ini dari uh, kita terjemahkan sebagai imajiner dalam bahasa berdingin ya. Imajiner ini bahasa Inggris ya yang tidak terhingga, tapi kita terjemahkan jadi IM itu adalah ilatemuni. Jadi kalau ngaji itu suaranya yang lantang, awak gerak itu motion proaktif gitu ya. Kayak ikhlas nampane positive thinking, ikhlas ridho, kemudian ER itu enak rasanya, pembelajarannya efektif. Pas nerimanya maksimal, pas nanti menyampaikan kembali juga maksimal. Ya, konsep Ilate Muni kita juga menyiapkan 58 lagu pembantu ya untuk menyampaikan berbagai konsep dan teori tajwid yang nanti akan kita nikmati bersama-sama. Bahwa gerak motion itu ya ada gerakan untuk mempermudah penyimpanan dalam bawah sadar Fisudur. Nah, Al-Quran ini sejatinya adalah Fisudur. Kemudian sahabat sekalian sudah siap belajar? Insya Allah. Allah ya. Kemudian ikhlas namanya itu bahasa sering bahasa pelatihannya kosongkan gelasnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ngaji sebelumnya dan karena itu ya mengkosongkan gelas ya artinya menyiapkan hari ini untuk menerima materi. Ya, silahkan mulai dibuka ya surah Ah, Maryam. Nah, kemudian nanti enak rasanya pembelajarannya efektif. Menerimanya maksimal, nanti suatu saat diperlukan untuk menyampaikan ke maksimal. Metode kita seperti Kanjeng Nabi ya, metodenya Santot, Santri, TOT. Jadi setiap peserta nanti kalau sudah mendapatkan materinya boleh langsung mengajarkan.
gitu ya. Meskipun nanti ada standarisasi ya atau sertifikasi yang bagi yang menginginkan. Tapi pada prinsipnya setiap apa yang sudah kita pelajari boleh disampaikan kepada siswa atau santri yang lain. Jadi kita sudah ada imajiner tadi ya. Ilate muni awae kira ikhlas nampane wenak rasane password pertama. Yang kedua kita bersama-sama tadi di dalam mulai malam hari ini bergabung dalam Sahabat Quran. Sahabat Quran itu aktivitasnya yang dominan dua, yaitu ta'alam wa alamah, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, Rasulullah hadisnya ya berdasarkan riwayatnya itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa alamah. Khairukum yang terbaik Alam. di antara kalian alam Al-Quran wa alamahu, ya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu sahabat Al-Quran ya terbaik 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 gitu ya, kodenya begitu ya, passwordnya. Kemudian yang kita pelajari selama beberapa pertemuan yang akan datang itu adalah fantahsin. Yang fun itu asik, tahsin itu ngaji. Tapi kita berkomitmen makin ngaji makin asik. Ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa produk ya dari Fantahsin. Yang pertama cekap tilawah, nanti kita bersama-sama, monggo yang sudah uh, surat Maryamnya sudah ketemu, silahkan. Nanti kita cekap tilawah. Kemudian ada untuk pemula itu 10 jam bisa baca Quran. Yang kedua untuk ada al-waqfu wal ibtida untuk melancarkan. Kemudian kita yang hari ini Fantahsin 20 jam tatil Quran. Ada nanti lanjutannya tamyiz ya 24 jam pintar terjemah Quran, dan ada asaroh anak untuk segmen anak-anak. Nah sebenarnya ngaji itu kapan, butuh berapa lama sih? Ya kita namanya never ending dakwah ya. Never ending dakwah itu artinya nggak ada matinya gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung seminggu sekali pertemuan kita butuh waktu sekitar 18 tahun untuk belajar. Nah kita never ending dakwah itu ya yang nggak ada matinya. Maka ini Makasih ya. misalnya kita dari nol ada 190 halaman. Nah, saat pertemuan bisa 10 halaman ya berarti 19 pertemuan. Kemudian habis itu melancarkan ya 604 halaman satu Quran ya. Kemudian ada fantahsin nanti 25 sesi, terjemah nanti 30 sesi plus menterjemah 286 ayat. Kemudian ada tahfidz ya 604 halaman dan seterusnya. Jadi nggak ada habis yang ngaji itu ya. Sampai ajal memisahkan kita. Nah, fantazin makin ngaji makin asik. Mantap. Makin ngaji makin asik. Kita lanjutkan. Sekarang kita ngapain sih belajar tahsin? Tahsin itu adalah supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbu an yaqra'ul Qur'an kama unzil. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai menyukai an yaqra'ul Qur'an apabila Al-Qur'an dibaca kama unzil sebagaimana ia diturunkan. Jadi kita belajar tahsin itu dalam rangka untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga belajar tahsin supaya bisa mengamalkan amaliah-amaliah berkaitan dengan Al-Quran. Salah satunya adalah menghatamkan Al-Quran dalam sekali sebulan. Kalau kita membaca Qurannya belum lancar, satu juz setiap hari itu berat. Tapi ketika kita bacaan Al-Qurannya sudah tartil, insya Allah sebulan sekali hatam itu bukan sesuatu yang berat. Contoh ya, ketika kita masih gradul-gradul gitu ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minu. Dengan membaca terbata-bata seperti itu, kita maghrib sampai isya itu kemungkinan ya hanya beberapa halaman saja. Mungkin tiga, mungkin dua, mungkin empat, dan itu sudah capek ya, maghrib sampai isya. Meskipun ya itu harus terus kita latih.
bagi yang belum lancar. Tapi kalau udah lancar, ya terus ya kita mudah nanti maghrib sampai isya satu juz sekali duduk itu mudah ya untuk bisa kita praktekkan. Kalau sudah tartil, maka kita Ya, belajar tahsin supaya apa? Supaya tartil bacaan Quran kita. Ya, sehingga kita bisa mengamalkan amaliyah ini. Ya, kalau kita modelnya nggak kuat puasa yang 8 kali dalam sebulan, maka kita dianjurkan puasa 3 hari dalam sebulan, yaitu Ayyamul Bid, dan kompensasinya menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Kemudian tujuan tahsin. Untuk apa? Untuk kita menjadi generasi yang terbaik. Allahul ya Allah yarfa'ullahu alladziina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladziina amanu, siapa di antara kalian minkum yarfa'ullahu alladziina amanu minkum wa utul ilma darajat, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu dan beriman, orang yang beriman, bertakwa dan berilmu, ya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata al ilmu dalam Al-Qur'an maupun al hadis itu para ulama sepakat ilmu yang utama adalah Al-Qur'an. Nah, baru setelah itu dijabarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini juga hadisnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi ini penting ya untuk fondasi kita supaya kita tahu kenapa sih kita harus keroyo-royo tahsin tilawah. Nah, ini hadisnya ya banyak ya. Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratul kiramil bararah alladzi yatata'ta fa huwa ajroni. Orang yang mahir baca Quran akan bersama malaikat mulia lagi taat, sedangkan orang yang terbata-bata dalam baca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya maka baginya dua pahala. Hadis Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Majtama qaumin fi baitin min buyutillah. Barang siapa satu kaum berkumpul salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah wa tadarisunahu, membaca Al-Qur'an atau mengkajinya, ya seperti malam hari ini, yatlunahu nazalat alaihim sakinah. Nah, hidupnya akan tentram. Wa khafatumur rahmah, diliputi oleh rahmah, wa ghasyatumul malaikah, dan dibersamai oleh para malaikat, wa zakarallahu fi man indah, diijabah doanya karena dia sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, belajar Quran itu mudah apa susah? Nah, ini semua punya pengalaman, saya kira belajar Quran itu mudah atau susah? Nah, ya, silakan boleh menjawab ya. Nah, kalau malu pakai suara boleh chat ya. Nah, silakan. Belajar Quran itu mudah atau susah? Nah, kalau jawabannya masih susah, berarti betul ya. Apa cocok ya. Ah, Panjangan hadir di forum yang tepat. Tapi kalau jawabannya sudah mudah, ya itu juga sudah tepat ya. Nah, tinggal memperdalam lagi. tepat. Jadi belajar Quran itu mudah ya. Ini dalilnya. Walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr fahal min mudzakir. Nah, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, siapa yang mau mengambilnya sebagai pelajaran. Nah, jadi Allah bertanya kepada kita siapa yang mau, bukan siapa yang mampu. Kenapa? Karena kita sudah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudahan Al-Qur'an adalah Allah lah yang mengajarkan. Jadi forum ini hanya wasilah ya. Hanya perantara saja bahwa kita ini sedang memproses memantaskan diri untuk belajar Quran. Nah, yang ngajarin siapa? Allah. Karena itu setiap proses mempelajari Al-Quran itu harus diikuti dengan taqarrub ilallah ya. Apa namanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, entah jalannya ya, entah dengan sholat, entah dengan sedekah, entah dengan puasa, dan amal-amal soleh yang lain. Birrul walidain ya, taat kepada suami, apa membantu istri dan seterusnya. Pokoknya ya harus apa dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang mengajarkan.
Ya, Allah yang mengajarkan. Maka kita PDKT kepada Allah. Dengan PDKT itu mudah-mudahan Allah ridho, kemudian mengamanahkan Al-Quran kepada kita. Yang berikutnya adalah dalil takliyahnya, logikanya. Ya, kenapa untuk bisa tartil Al-Quran itu mudah? Karena seseorang sudah punya 5 alatnya. Alat untuk baca Quran ada tenggorokan, lidah, dua bibir, rongga hidung, rongga mulut. Nah, terus ini tadi marsabat Qurannya ya. Nah, fadilah mengajar Quran setiap hari sama ya. Hadis motivasinya tadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini yang kedua geser di sini Iqra'ul Quran ya'ti fi yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini tadi sudah nazarat alaihimu sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafasumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ini tadi sudah al-mahir bil Quran ma safaratil kiramil bararah ya itu ya. Al-mu'minu yaqra'ul Quran kal apa namanya? Utrujah gitu ya. Kalau yang mukmin yang baca Quran seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya manis. Ya. Kemudian Oh, kemana dijaga dia tadi sore itu? Allah memiliki keluarganya, yaitu Dari para sini. ahli Quran. Kemudian Lagi para sahabat Quran menjadi umat yang paling utama, gitu ya. Dan kelak cerita. nanti kita di surga mendapatkan kehormatan yang tertinggi. Oh, Ya, nah kita sebelum masuk ke konsistensi huruf hijaiyah yang susun makhrajnya, eh, kita buka dulu, silahkan surat Maryam ayat 1 sampai 3. Ya, surat Maryam ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, makan. Sudah, udah. Ya. Habis nasi. Nah, siapa Buka dia. dulu yang mau membaca? Coba ya, Ustaz. Silahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. nah gesot. Rahmati Rabbika abdahu Zakaria idnada Rabbahu nidaan khafiyah. Ya, ya. Alhamdulillah. Berikutnya, silahkan. Apa Ibu? Ayo Ustaz. Ya, Iya. silahkan. Bu Nur Kamisa. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wa Ayat 1 sampai 3, Bu. Surat Maryam ayat 1 sampai 3. Oh, diulang lagi Ustaz. Iya, betul. Oh iya, maaf Ustaz. Kaha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ya, cukup. Berikutnya, siapa lagi yang mau coba? Saya Ustaz. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati
rabbika abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا. Ya, baik, Bu Atin. Berikutnya, silahkan. Masih ada Bu Ambar, ada Bu Sarwi, Pak Prapto. Lagi batu Ustaz. Ya, Pak Prapto, silahkan. Lagi batu Ustaz. Coba Ustaz. Surat Maryam ayat 1 sampai 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Ya, baik. Berikutnya. Ya, silahkan Bu Sarwi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Ya, baik. Bu Ambar mau mencoba? Ya maklum ya Ustaz. Oh, nyimak dulu. Baik. Ya. Nah, sahabat sekalian, pada yang tadi ya kita baca di ayat 1 surat Maryam itu aturan pembacaannya itu ada 6 harokat ya. Kaf ya, dia berhenti karena nama hurufnya ada fa-nya ya. Kaf gitu ya. 6 harokat kemudian berhenti. Kemudian ha ya dua harokat kemudian ain sod ya. Nah, ada sod. Nah, sebelumnya sod ada huruf dal ketika disukun atau dimatikan maka dia qalqalah. Ada ain, ada dengungnya di akhir huruf nun karena huruf nun bertemu dengan sod maka dia mendengung. Ya, saya contohkan. Kaf ha ya ain sod. Nah, kira-kira seperti itu. Ada karet. Ya, itu di ayat 1 ya. Kemudian yang kedua. Siapa? Yang kedua ini berkaitan dengan panjang pendek. Panjang pendek ya, yaitu membaca panjangnya hanya di hu dan ya. Ya, yang lainnya bacaannya pendek. Ya. Ini siapa? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya, jadi panjangnya hanya di hu dan ya. Selain itu bacanya pendek. Ya. Kemudian ayat ketiga juga sama ya. Nada. Kalau ayat ketiga lebih banyak panjang dua harokatnya. Ya, di nada Rabbahu ya.
ada rabbahu, nah, panjang juga. Kemudian ada panjang 4 atau 5 harokat. Nidaan khafiyya, ya, ada nidaan khafiyya, ya. Jadi tantangannya, eh, challenge-nya di apa namanya, konsistensi panjang pendek. Nada rabbahu nidaan khafiyya, gitu ya. Nah, itu adalah eh, tantangan ya. Alhamdulillah sih semuanya sudah apa, cukup lancar yang ini membaca Qur'annya. Selamat datang Bu Siti Hasanah ya. Silahkan. Mau mencoba membaca Maaflah surat nggak datang. Maryam ayat 1 sampai 3? Silahkan. Surat Maryam 1 sampai 3. Oke. Maryam. Sebentar. Cari dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Ribun. Kurang panjang nggak? Kurang panjang. Ya, diulang. Oh ini. 6 harokat atau 4 harokat? 6. 6 ya. 6, 2, 2, 6, 3, 6. Oh, 6. 6, 2, 2, 3. Ini itu 2. Ini cuma 6 3. 2, 2, 6 lagi. 6 juga kan? Terus 3. Oh ya. Oh, 6-nya Terus 3. 6. 3-nya dengungnya, Bu. Iya. Oh, 3-nya dengung. Kaf. Ya. Kaf. Oh, Gini ya, kaf. gitu kan. Ya. Ain. Sod. Ya, saya ulang ya contohnya ya. Kaf. Ha ya ain sod. Oh, gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Ain pendek ya tadi. Ya. Ya kan? Ain. Nah, nun sukun bertemu dengan sod itu gun. Ain. Ain. Ain sod. Ain. Kaf ha ya ain sod. Ya, baru 4 harokat, Bu. Ambil nafas dulu. Oh, lupa dekat. Saya ngitungnya ada 6 ya. Kebantu noleng itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Ya, oke, lanjut. Sampai 3 nih. Ya. Rahmati rabbika Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, Sampai 3. Ya itu ya stressingnya ya memang harus perlahan. Jadi bagaimana mengukur satu harokat dengan 2 harokat dengan 6 harokatnya? Ya, 1 harokat itu misalnya A, berarti 2 harokat itu A.
itu ya. Satu harokatnya misalnya A, berarti dua harokatnya A, gitu ya. Satu harokat itu A, misalnya berarti dua harokatnya A, gitu ya. Kalau 6 harokat berarti A, gitu ya. Kalau satu harokatnya A, berarti dua harokatnya A, 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 gitu ya. Nah itu apa cara menghitungnya, ya. Membedakan antara satu harokat dengan dua harokat. Maka caranya di kita kalau yang dua harokat itu di ayun aja, ya. Jadi di ayun aja dari kata a menjadi a, ya. Di ayun aja, gitu ya. Nah, itu terjadinya ya yang dua harokat itu. Berikutnya Bu, selamat datang Bu Rini. Apakah mau mencoba membaca surat Maryam ayat 1 sampai 3? Maryam, Us. Ya, betul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Rata napas kita Iya, Ya, Pak ya. ulang. Tarik nafas dulu. Harokatnya ya. 6, Iya. 2, 2, 6, 3, 6. Kaf ha ya ain sod. Nah, nun ketemu sod itu gunah, ya, ditahan 3 harokat. Diulang lagi. Kaf ha ya ain sod. Ya, lanjut. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bagus. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Ya, barakallah. Ya, itu seperti itu ya. Jadi ada apa namanya? Perbedaan yang jelas antara satu harokat dan dua harokat, ya, terutama, dan perbedaan yang lebih jelas lagi dengan yang lebih panjang. Ayun aja. Ya. Benar caranya di ayun aja, gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu rumus vokal. Nah, ini adalah konsistensi untuk mengucapkan vokal dalam membaca Al-Quran. Jadi, vokal membaca Al-Quran itu hanya 3 ya. Mangap, meringis, mecucu. Ya. Kalau mangap itu A, ya. Kalau meringis I, kalau mecucu U. Ya, bahasa Indonesianya membuka, itu artinya membuka mulut. A, menurunkan rahang bawah. I, dan memonyongkan bibir. U, ya. Nah, kita pakai di Jogja namanya mangap, meringis, mecucu. Ya. Mangap, meringis, mecucu. Atau kalau di Siak namanya apa Pak Prapto? Sama juga ya? Mangap, meringis, mecucu. Sama juga ya? Atau ya nanti istilahnya silahkan ya. Sesuai dengan ini ya. Kalau di Madura, mangap, meringis, mecece. Itu ada beda sedikit ya. Nah, nama istilah bahasanya.
Ya, di kita di Jawa mangap, meringis, mencucu. Nah ini mudah ya ininya. Nah, jadi bahasa Indonesia itu vokalnya kan 5 ya. A, I, U, E, Oke. O ya. Ada juga ya, tapi dimasuk dalam kategori E. 5 vokalnya. Itu semua orang bisa gitu ya. 280 juta orang lebih bisa berbahasa mengucapkan ucapan-ucapan dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Nah, masa Quran yang hanya 3 saja justru banyak yang belum bisa gitu ya. Kita ini survei nasional 72% ya, umat Islam yang belum bisa baca Quran. Padahal vokalnya Quran itu lebih ringan, hanya A, I, dan U ya. Mangap, meringis, mencucu. Maka mestinya Quran ini lebih mudah dari bahasa Indonesia. Siap. Tapi kenyataannya yang belum bisa baca Quran lebih banyak ya. Dari 280 juta orang lebih ya, itu ada 150-an juta orang yang harus kita bantu untuk bisa membaca Quran. Ya, padahal faktanya secara ya maksudnya secara logika ini rumus vokal ini bukti juga kemukjizatan Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu mudah. Tadi walaqad yassarna Al-Quran lidzikr fahal min mudzakir. Tapi mau nggak kita belajarnya gitu ya. Nah, ini A, I, U ya, baca Quran itu ya nggak jauh-jauh dari itu ya. Konsisten ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya itu semuanya mangap, meringis, mencucu. Billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika fathah dia mangap, kasroh dia meringis, domah dia mencucu. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini juga sama ya. Mangap, meringis, mencucu. Ya, seperti itu ya. Jadi bacaan Quran itu mudah karena vokalnya hanya 3. Nah ini kita perlu konsisten. Kalau pas mangap, mangap. Kalau pas meringis, pas mencucu, mencucu. Ya, silahkan dibuka surat Al-Fatihah. Ya, ini kita latih sekaligus konsistensi 2 harokatnya, tambah mangap, meringis, dan mencucunya. Mangap, meringis, mencucu. Ya. Langsung kita karena fokusnya di mangap, meringis, mencucu, ya kita langsung di ayat 4 ya, ayat 4 dan ayat 5 ya. Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, itu ya, 2 ayat itu ya. Ya. Siapa yang mau mencoba pertama? Ya, langsung ya, Ustaz. Ya, silahkan. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Lanjut. Siapa lagi? Bu Asia sudah. Ustaz. Silahkan. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Lanjut. Saya Ustaz. Silahkan, Batin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Berikutnya. Terus mencucu. Membuka, menurun.
Ya, besar silahkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ayat 4-nya. Iya. Oh, Mas. Maliki yaumiddin. Hati-hati, bukan yo, tapi yau. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ya, bagus. Berikutnya, Berikutnya Ustaz. ya, Bapak mau coba? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Lanjut. Ustaz. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berikutnya, yang belum. Iya, jelas. Ya. Silahkan. Yang Jabirinirnya nambah. Ya, Maliki yaumiddin. lanjut. Ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, Ampun. Iya, ulang ya. ya. Maliki yaumiddin. Diulang. Iyyaka Yau, na'budu. bukan yau. Maliki yaumiddin. Bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi bukan maliki yau, tapi maliki yau. Ya, karena tidak ada vokal O. Ya, yang ada hanya A sama U. Itu ya. Jadi bukan kerbau, tapi kerbau. Ya. Bau. Ya, bukan danau, tapi danau. Ya. Ya, itu menjadi kehati-hatian kita ya. Ya, meskipun ya apa ya mudah-mudahan ya tidak berubah maknanya karena maksudnya sudah jelas. Nah, surah Fatihah ini secara fikih itu fokusnya ya para ulama itu memfokuskan pada tasdidnya ya harus genap 14 tasdid ya. Jadi panjang pendek kemudian sengau dan seterusnya itu ya termasuk yang dimaafkan ya berkaitan dengan karena tidak mempengaruhi maknanya. Nah ini tapi ya kita karena programnya tahsin ya harus berhati-hati supaya ya kita menuju kesempurnaan bacaan kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kalau cukup kita lanjutkan ya. Nah, ini ada rumus yang pertama di Fantasin, yaitu tentang makhraj yang pertama yang kita pelajari yakni al-jauf. Ya. Al-jauf itu rongga mulut ya. Al-jauf rongga mulut yang keluarnya adalah mad. Ya. Rongga mulut. Ya, ini di sini posisinya di dalam mulut kita. Al-jauf rongga mulut yang keluar mad. Hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah domah, fathah berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik di ayun 2 harokat. Ya. Ada al-jauf,
caranya adalah diayun 2 harokat supaya konsisten panjang pendeknya, maka diayun 2 harokat. Saya ulang. Al-jauf, rongga mulut yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, diayun 2 harokat. Nah, itu untuk konsisten panjang yang 2 harokat, caranya adalah diayun aja, gitu ya. Jadi diayun aja. Tadi kalau satu harokatnya a, berarti 2 harokatnya a. Kalau satu harokatnya a, berarti 2 harokatnya a, gitu ya. Maka diayun aja karena satu harokatnya a, maka di a, di a. Nah, kalau digabung jadi diayun aja, gitu ya. Yang a-nya itu sudah terunsur unsur 2 harokat, ya. Nah, nanti dibedakan ya, karena perbedaan 1 dan 2 harokat ini merubah makna, ya. Nah, jadi kita bisa pelajari tentang merubah maknanya di mana, gitu ya. Kecil nampak aku begitu. Gitu ya, merubah makna. Ya, ini saya rumusnya dulu. Ya, saya ulang. Al-jauf, rongga hidung. Rongga mulut. Al-jauf, rongga mulut. Yang keluar mad, hurufnya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik, diayun 2 harokat, gitu ya. Nah, ini caranya adalah diayun aja, gitu ya. Nah, itu supaya kita konsisten. Nah, ini ada media latihannya, ada di sini, ya. Lafadz pada lafadz ta'awudz dan basmalah. Kita baca dulu patah-patah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pada a'u yang 2 harokat diayun, la-nya diayun lagi, syaitoni itu juga mengayun. Nah, jimnya 4 harokat ya. Di akhir ayat kita mad alif sukunnya kita baca 4 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Silahkan boleh dicoba. Ya. Layarnya kecil ya, Ustaz ya. Ya. Layarnya kecil ya. Layarnya kecil. Baik, kita besarkan. Bisa digedekan enggak? Bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Ya. Silakan. A'udzu. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir
Ar-rajim. Ya, mulai konsisten ya. Nah, tapi masih apa? Berlatih. Lanjut, Saya Ustaz. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, berikutnya masih ada? A'udzu billahi Iya, bila. Gambar mana? minasyaitonir A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. ar-rajim. Ya, terus. Berikutnya. A'udzu billahi. Billahi ada tasdidnya. A'udzu billahi billah. minasyaitonir rajim. Ya. Nah, Sekarang kalau sudah bisa dipisah-pisah, disambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu langsung disambung bawahnya sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Saya ulang, saya Boleh bagi baca Pak contohnya. Ustaz? Ya, Ya. silakan. a'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Konsisten belum Ustaz? Ya, lumayan ya. Oke. Ya, berikutnya. Ada lagi mau coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah. Berikutnya. Ya, Prof, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah. Gitu ya? Saya Oh ya, boleh. Ini silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, barakallah. Ya, cukup ya? Nah, ini kita sudah lewat 3 menit dari jam 20.45. Kita sambung Rabu yang akan datang ya. Masih banyak ya di nanti ada surat Al-Laqinya lebih aplikatif di surat Fatihah dan An-Nazi'at ya, kita latih pekan yang akan datang. Insya Allah. Insya Allah. Terima Oke. kasih Ustaz. Barakallah. Nah, pada intinya ya membaca Quran itu ya perlu ada namanya konsistensi ya, ada konsistensi termasuk dalamnya mangap meringis mencucu ya, kita awal dari yang paling dasar mangap mencucu dan panjang pendek yang 2 harokat. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Pak Abdul Rais jam 19.45 ya. Nanti kita Iya, Pak sampai Ustaz. jam Wah, ini 20.45. ada kegiatan Pak. Ya.
Alhamdulillah masih kebagian bergabung. Ya, alhamdulillah barokah. Ya, baik. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fantastik, makin ngaji makin asik. Asik. Terima kasih Ustaz. Kasih Ustaz. Sami-sami barakallah. Si